Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, pada hari ini kita akan belajar tematik tema E subtema 2, pembelajaran 1, 2 dan 3. Tujuan pembelajaran seperti yang tertera berikut ini ya. Ciri khas Baitul Jannah, Anda bisa melihat di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 141, Al-Baqarah ayat 279, Al-Baqarah ayat 255, Al-An'am 97 dan Al-A'raf 57. Pelajaran pertama yaitu PKM, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Naskah proklamasi memiliki makna persatuan kesatuan. Di antaranya yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bermakna bahwa proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini bermakna bahwa pemindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nilai persatuan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan ini adalah mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah, dan persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ya. Selanjutnya, bahasa Indonesia menentukan ide pokok di setiap paragraf ya. Nah, langkah-langkah menentukan ide pokok di setiap paragraf ini seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang pertama, kita harus membaca teks bacaan dengan seksama, mencari kalimat utama dari bacaan yang berikan ya, mengubah kalimat utama ya, kemudian tandai informasi penting ya, kemudian baca kembali bacaan dengan teliti ya. Kemudian menulis karangan non-fiksi. Nah, karangan non-fiksi ini berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan ya, dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Karangan ini disusun dengan cara menuliskan ide-ide pokok paragraf ya. Setelah itu, ide-ide pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu ya. Selanjutnya IPA menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan ya. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada yang konsumen, dan ada yang menjadi pengurai ya. Nah, produsen ini makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, contohnya adalah tumbuhan dan fitoplankton ya. Nah, fitoplankton ini adalah produsen di perairan ya. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Ini makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, dalam rantai tersebut konsumen terbagi menjadi beberapa tingkat ya. Tingkat yang pertama ini adalah konsumen yang langsung memakan produsen. Nah, seperti konsumen tingkat pertama ini adalah herbivora ya, pemakan tumbuhan. Contohnya belalang, tikus dan ulat ya. Kemudian konsumen tingkat 2 ini konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Nah, ini berupa hewan karnivora, pemakan hewan lain, atau omnivora, pemakan tumbuhan dan hewan lain ya. Contoh kadal, katak dan ayam ya. Kemudian konsumen tingkat 3, pemakan konsumen tingkat 2. Contohnya ular, musang, burung hantu ya, seperti itu. Nah, konsumen puncaknya yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi, konsumen tingkat 3 juga dapat menjadi konsumen puncak ya. Selanjutnya pengurai, itu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati ya. Dia akan menjadi zat-zat hara dalam tanah. Nah, zat-zat yang telah teruraikan tersebut kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Kita contohkan ada jamur, cacing tanah, bakteri. Nah, itulah bentuk dari pengurai ya. Selanjutnya menjelaskan aliran energi di suatu ekosistem. Jadi perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ya, kemudian ke konsumen, produsen dulu, baru konsumen, dan pengurai disebut aliran energi ya.
Nah, energi dari cahaya matahari ini digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian rumput berperan sebagai produsen ya. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian-bagian tubuhnya ya, misalnya daun dan buah ya. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke rumput. Kemudian rusa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 memakan rumput. Energi dari rumput berpindah ke rumput ke tubuh rusa ya. Energi tersebut kemudian digunakan oleh rusa untuk melakukan kegiatan misalnya berlari, berjalan, makan. Nah, dalam hal ini terjadi aliran energi dari rumput ke rusa ya. Singa yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 juga memakan rusa. Energi dari rusa itu akan berpindah singa. Singa menggunakan energi ya untuk melakukan kegiatan. Nah, terjadilah aliran energi dari rusa ke singa. Selanjutnya, saat singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil penguraian lalu dilepas ke lingkungan. Hasil penguraian dari tubuh makhluk hidup yang mati kemudian digunakan oleh rumput sekitarnya sebagai pupuk organik untuk pertumbuhannya ya. Nah, selanjutnya IPS menjelaskan macam-macam sistem pertanian Indonesia. Nah, macam-macam sistem pertanian itu ada sistem pertanian sawah ya. Nah, ada sawah irigasi dan sawah non irigasi ya. Nah, kalau yang irigasi ini sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi ya. Bisa dari danau, dari sungai atau bendungan itu, tapi melalui sistem irigasi. Ada yang non irigasi ya, ini dari air hujan ya, air hujan atau langsung dari sungai ya. Contoh sawah tak ada hujan, sawah lebak ya, sawah bencah, sawah gogo gitu. Nah, kalau yang tak ada hujan ini sawah yang pengairannya berasal dari air hujan ya, sehingga penanamannya dilakukan pada musim hujan. Kemudian sawah lebak, sawah yang berada di sebelah kanan atau kiri sungai, nyatanya lebih rendah dari sungai tersebut. Sedangkan sawah bencah, pasang surut ya, sawah yang terletaknya berdekatan dengan rawa atau muara, muara sungai di daerah pantai. Pengairannya berasal dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang naik dan surutnya air laut yang bercampur dengan air sungai tersebut ya. Kemudian sungai Gogo ya, sawah Gogo ya. Nah, ini sawah yang ditanam di lahan kering tanpa pengenangan. Biasanya jenis tanaman yang ditanam pada sistem pertanian sawah adalah padi ya. Kemudian sistem pertanian ladang ini bertani di lahan kering ya, ditanami musim atau musiman tahunan ya. Nah, jenis tanaman yang bisa ditanam di ladang ini biasanya tanaman hortikultura ya. Contoh tanamannya adalah seperti bayam, kubis, bawang, kemudian ada wortel ya, melon, semangka dan lainnya ya. Ada juga ladang antara lain ladang menetap ya, ladang yang dikerjakan secara menetap. Ada ladang yang berpindah, ini dengan cara membuka lahan secara berpindah ya. Kemudian sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian yang dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan ya. Biasanya tegalan ini ditanami jenis tanaman musiman ya, tahunan atau letaknya terpisah dari lingkungan rumah kita ya. Kemudian jenis tanaman yang ditanam di tegalan ini seperti jagung, ada ketela pohon, kedelai ya, kacang-kacangan dan sebagainya ya. Nah, itu. Selanjutnya SBDP menulis properti tari dalam tarian daerah ya. Beberapa tarian yang terinspirasi dari tumbuhan dan hewan, tarian panen. Nah, banyak tarian daerah yang berkaitan dengan aktivitas pertanian ya, menanam, merawat atau memanen di sawah ya. Misalnya tari Bedrong Lesung dari Banten ya. Tari Maras Tahun dari Belitung, tari Caping Ngancak dari Lamongan ya. Properti yang digunakan bermacam-macam ya, berkaitan dengan alat yang digunakan ya. Misalnya properti Caping digunakan pada tarian Maras Tahun, kemudian Caping Ngancak ya, properti yang digunakan pada tari Bedrong Lesung adalah alu, lesung, tampah, kemudian ada bakul gitu, seperti itu ya. Nah, ini adalah tarian-tarian dan propertinya ya.
Kemudian ada tarian tentang hewan. Nah, misalnya ada tari merak dari Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur, tali alang babega dari Minangkabau ya. Nah, kalau tari merak ini menggambarkan gerakan burung merak ya, misalnya ketika mengembangkan bulu ya. Nah, kemudian kostum yang dipakai penari bermotif dengan warna bulu merak ya, seperti yang digunakan adalah sayap yang melukiskan sayap ekor merak ya, sedang kembangkan mahkota menyerupai kepala burung merak seperti itu ya. Nah, kalau tari kancet alasan ini menggambarkan gerakan burung enggang rangkong ya, ketika terbang melayang dan hinggap bertengger di dahan pohon ya. Kemudian penari menggunakan bulu-bulu burung ya, tiruan ketika menari seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mengetahui, memahami persatuan kesatuan pada peristiwa proklamasi, kemudian bahasa Indonesianya kita memahami ide pokok setiap paragraf, memahami karangan dan fiksi, memahami ide pokok dan informasi penting dalam teks, kemudian kita juga memahami dari IPA-nya, memahami peran makhluk hidup dalam rantai makanan, aliran energi terdapat di suatu ekosistem ya. Sedangkan di IPS-nya kita juga tahu dan memahami sistem pertanian Indonesia. Sedangkan SBDB kita juga tahu dan memahami properti tari yang digunakan dalam tarian daerah ya. Soleh dan soleha untuk penugasannya Anda bisa mengerjakan di modul pada halaman 66 ya. Mungkin saja yang Abi sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.